آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi. Shadaqallahul azim. Asyiral sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan karena nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan salat Jumat yang penuh dengan berkah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan dakwah beliaulah kita bangga sebagai umat akhir zaman. Ma'asyiral sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan untuk jamaah yang hadir agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah singkat ini, izinkan khatib untuk sedikit menjelaskan tentang makna tentang sabar. Sabar adalah kata-kata yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan, bahkan yang sering kita alami dalam kehidupan kita ini. Sabar dalam bahasa Arab berarti al-habsu atau yaitu menahan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb di pagi hari dan senja. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini mengandung arti bahwasanya meminta kita untuk bersabar. Menahan sabar adalah sesuatu yang sangat berat. As-sabru inda sidmatul ula. Sabar itu pada kesempatan yang pertama. Ma'asyiral sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 22, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah Rabb Tuhannya. Al-Qur'an menjelaskan, menyampaikan kepada kita sabar yang kita lakukan, sabar yang kita berjuang untuk sabar itu hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jabatan, bukan karena sesuatu hal, tetapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi sabar itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat terhadap apa yang Allah murka. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir yang menyakitkan. Merujuk kepada definisi sabar secara istilah, maka yang termasuk kelompok dalam masalah sesuatu adalah jenis kesabaran yang pertama. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok dalam meninggalkan sesuatu adalah jenis kesabaran yang kedua dan ketiga. Maksudnya jenis kesabaran kedua dalam kelompok ini terakhir adalah jelas. Karena itu merupakan menahan diri dari sebuah perbuatan yang Allah benci. Sedangkan maksud sebagai sabar jenis ketiga karena merupakan penahan diri untuk tidak bersedih dan tidak marah kepada Allah ketika menerima takdir yang Allah menyakitkan, seperti kita ditinggal mati kedua orang tua kita. Allah berfirman bahwasanya dalam dalam ayat Al-Qur'an walirabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Al-Mudassir ayat 7. Dengan demikian kesabaran yang motivasinya bukan untuk mencari keridhaan Allah tidak akan mendapat pahala dan tidak dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pujian kepada orang yang bersabar dalam kehidupan ini. Allah berfirman wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jamaah masyarakat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah nabawiyah dan juga dalam Al-Qur'an, Allah menceritakan kisah-kisah para nabi. Ada 5 nabi yang Allah uraikan yang dikenal kalau kita dulu belajar yang nama ulul azmi, yaitu mereka yang mempunyai ketetapan atau pendirian yang sangat kuat. Siapa itu? Kalau anak-anak di tingkat SD lebih enak mengingatnya dengan sebutan mimin. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam.
Al-Quran itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping terdiri dari hukum-hukum, Al-Quran juga terdiri dari kisah-kisah untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada 5 nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, bagaimana kita untuk berfirman atau mengambil ilmu dari kesabaran mereka. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam itu berdakwah. Diabadikan dalam Al-Quran, Inni da'utu qaumi laila wa nahara wa lam yazid min du'a illa firara. Jadi Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Wa lam yazid min du'a illa firara. Ya Allah, kata Nabi Nuh, saya berdakwah ini siang dan malam selama 950 tahun, mengajak umat untuk beribadah, bertauhid kepadamu. Wa lam yazid min du'a illa firara. Kata Nabi Nuh, tidak ada bertambah pengikut ini kecuali mereka lari. Setiap aku datang berdakwah, bukannya mereka ikut mendengar, tapi mereka pada bubar. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan, saat Nabi Nuh mendatangi dakwah, kaumnya itu meletakkan kedua jarinya di telinga, seakan menutup untuk mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam dalam kesabaran dakwah selama 950 tahun, umatnya sangat sedikit. Bahkan anaknya yang bernama Kanan tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang dikelompokkan pasangan-pasangan dari binatang dan umat yang beriman. Dan Nabi bersabar 950 tahun dalam berdakwah. Itu satu contoh dari Al-Quran bagaimana sabar seorang Nabi. Yang kedua, keturunan Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dalam sejarah diceritakan di saat dia mau lahir, Namrud, penguasa ketiga itu bermimpi akan ada seorang anak laki-laki yang akan lahir ke dunia ini yang akan menghancurkan berhala-berhala. Karena Namrud itu adalah mengaku Tuhan dan juga berhala itu dikatakan Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sabar. Pertama, kenapa? Karena beratnya sabar adalah sabar menghadapi kedua orang tua. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ternyata pembuat patung berhala yang disembah oleh rakyat yang diperintah oleh Namrud ternyata adalah bapaknya Azar. Jadi Nabi harus bersabar, Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya, sabar dalam dakwah. Sabarnya Nabi Ibrahim bahkan sampai beliau dihukum, dilemparkan ke dalam api. Tetapi karena Allah memberi rahmat, Allah katakan kepada api, ya jannar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, dan jadilah keselamatan dari Ibrahim alaihissalam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang ketiga, kalau kita bercontoh daripada Al-Quran, ada sabar dari Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau juga kasusnya sama. Ketika itu Fir'aun, Ramses II di Mesir itu bermimpi. Dalam mimpinya akan lahir seorang anak dari keturunan Nabi Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Sehingga dia perintahkan setiap anak yang lahir pada tahun itu laki-laki harus dibunuh. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil, tetapi takdir Allah berlaku, dia ditemukan oleh istri Fir'aun, diasuh sehingga menjadi anak angkat dari Fir'aun. Ketika dia besar, dia berdakwah. Ketika dakwah, beliau melawan Fir'aun, yaitu bapak angkatnya. Setelah itu Nabi Musa dikejar dalam dakwanya oleh tentara Fir'aun ketika sampai menyeberang dari laut itu, sehingga Allah tenggelamkan tentara-tentara Fir'aun bersama Fir'aunnya. Kesabaran Nabi diuji juga ketika selamat dari kejar Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam pergi untuk ke Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah bukit di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berangkat ke Sinai itu, kalau kita ingin naik ke bukit, ke gunung itu, kita berangkat habis maghrib, kita naik ke atas selama 6 jam, bisa kita naik jalan kaki atau kita pakai onta, kita akan sampai jam 4 subuh, dan jam 4 subuh itu kita akan sampai di puncak. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dalam surat Wattini Wazzaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa saat dia lahir, ibundanya Maryam diuji juga dengan fitnah. Diuji ketika Nabi Isa berdakwah, dia dikejar bahkan mau dibunuh oleh kaum Yahudi.
Yang terakhir Nabi Muhammad SAW yang diuji Allah dalam kesabaran. Bagaimana sabar itu? Ketika Al-Quran memerintahkan umatnya bersabar, Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Siapa yang menjadi contoh? Contohnya adalah nabi-nabi, yang diantaranya adalah ulul hasmi. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW, Allah uji dengan kesabaran. Kalau seorang anak di dunia ini atau kita umat ini merasa kecewa karena bapak kita meninggal dunia di saat kita masih kecil, Nabi Muhammad diuji dalam kesabaran. Beliau lahir ke dunia, bapaknya telah tiada. Usia 6 tahun, ibunya sudah tiada, yatim piatu. Usia 8 tahun, bapaknya dia sudah datuknya telah tiada. Kemudian Nabi Muhammad kemudian berdakwah, punya istri. Nabi Muhammad hilang istrinya Siti Khadijah di saat beliau masih hidup, kehilangan pamannya. Bahkan dari 6 anak Nabi Muhammad SAW, 5 anaknya semuanya beliau kuburkan oleh beliau sendiri. Hanya 1 anak beliau yang hidup, yaitu Fatimah Zahra. 6 bulan setelah beliau wafat, baru Nabi 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat, anaknya Fatimah Zahra baru meninggal. Jadi ujian kesabaran itu Allah berikan contoh kepada umat itu melalui contoh para nabi-nabi. Supaya apa? Supaya kita belajar bahwasanya pemimpin itu adalah contoh suri teladan dalam segala hal. Bukan hanya dalam keberhasilan, tetapi dalam kehidupan yang dalam itu kesabaran. Masyarakat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan keimanan kita bahwasanya sabar itu sulit. Karena itulah kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sidmatul ula. Sabar itu adalah benturan cobaan yang pertama. Malam tadi di Jakarta di ruang IGD saya melihat bahwasanya ada orang meninggal dunia di Jakarta. Baru turun, ibunya langsung meninggal sampai sudah meninggal dunia. Ada anaknya laki-laki 2 orang teriak-teriak. Kata petugas perawat di UGD, sabar. Ternyata menangis, dia rela ibunya dipanggil. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya sabar itu sangat berat. Sabar itu adalah, makanya kata Rasul, as-sabru inda sidmatul ula. Sabar itu pada benturan pertama, pada saat kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama menjadikan sabar ini sebagai madrasah kita. Sehingga nanti kita, salah satu madrasah kita adalah sabar pada bulan Ramadan. Sabar daripada dalam Ramadan itu kita mendapatkan 3 sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa Ramadan dan melakukan sholat sunnah, sholat tarawih berjamaah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan dalam bulan puasa nanti. Kita meninggalkan hal-hal yang haram. Kita meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan, sehingga kita berhasil nanti dalam bulan Ramadan keluar sebagai orang-orang yang bertakwa, seperti nanti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya mari kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar muqawwirul lail 'alan nahar tazkiratan li zawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-birrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Mudah-mudahan sabar itu menumbuhkan dalam diri kita benar-benar sabar itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasbihi wa ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira.
Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ila qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna barakatan fil umri wa nuran fil qalbi wa diyan fil wajhi wa satan fil rizqi wa sabatan alal haq wa ridan fi nafsi wa mahabatan fi qulubil makhluq ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amalul ladzi yubal hubbuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hubbuka habulna min anfusina wa ahlina wa ma ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min syarri ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah sabar sebagai benteng kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum fa inna tasbihata sufukum tamamis salat. Rapatkan dan luruskan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Wa rabbana jal jalali wal ikrami lana rabbana subhanallah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah qaiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 fi kulli halin wa ala kulli nikmatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة ولك فيها رضا ولا نافية صلاة إلا قلتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والأمل الذي يبلغك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعند الحساب. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.